Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita berada di 10 Muharram ya, yang dikatakan hari Asyura. Di sini dalam hadis muttafaq alaih disebutkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yauma Asyura, bahwa Nabi Muhammad berpuasa pada hari Asyura. Wa amara bisyamih, Nabi Muhammad menyuruh kita bersiam bagi yang mampu ya, bagi yang sempat. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi Muhammad juga pernah bersabda, berpesan, su'ila an siyami yaumi Asyura faqala yukaffiru as-sanatal madiyah. Rasulullah pernah ditanya tentang fadilat puasa hari Asyura, katanya menghapuskan dosa setahun yang lalu. Tentang puasa Asyura ya. Ada juga hadis dari Imam Muslim tentang puasa hari 9 Zulhijjah kemarin kebetulan saya ke Bukit Tinggi. Lain bakitu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Kalau saya hidup sampai tahun depan, saya akan puasa hari yang ke-9 Zulhijjah. Jadi disunatkan puasa 9 dan 10 mengikut hadis tadi. Tapi ada lagi pendapat ulama katanya disunatkan juga puasa 11 hari bulan. Manalah tahu penanggalan itu meleset. Manalah tahu katanya kan, yang kita kira 10 masih 9. Jadi tidak apa kalau bagi yang mampu puasa lagi besok, sambung lagi 1 hari lagi. Mana tahu hari ini hari 9 besok 10. Malah tahu katanya. Jadi untuk supaya tidak meleset, tidak salah perkiraan. Tidak salah perkiraannya. Jadi disunatkan puasa 3 hari, 9, 10 dan 11. Tujuannya manalah tahu katanya tanggalnya itu tidak tepat. Jadi ada pendapat ulama begitu ya. Ataupun paling kurang 1 hari saja kalau mampulah ya. Begitulah. Kemudian seperti biasa kita ambil kesempatan di pagi Jumat renungan bersama surah Sajadah yang dibaca seminggu sekali seminggu. Surah Sajadah banyak pengajaran dan selalu sudah kita bincang di dalamnya pengajaran-pengajaran. Hari ini kita akan lihat ayat yang berhubungan dengan hebatnya Allah yang menurunkan Al-Quran. Di ayat kedua ya, ayat pertama Alif Lam Mim itu sudah dikira 1 ayat 1. Ayat kedua Tanzilul Kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul Kitab, Alkitab itu Al-Quran ini. Dalam Quran banyak nama Quran, ada Alkitab, ada Al-Quran, ada Al-Furqan, ada At-Tanzil, banyak lagi nama yang lain. Menunjukkan hebatnya kalamullah ini punya nama yang banyak. Baik, Tanzilul Kitab, kitab ini diturunkan mir rabbil alamin, dari Rabb yang mengaturkan alam ini. Allah yang menentukan malam dan siang, menentukan petang dan pagi, hujan dan panas, menentukan waktu sholat. Waktu sholat ditentukan dari pergerakan matahari. Ibadat sholat ditentukan oleh pergerakan matahari. Hari ini tanggal berapa? 28 Juli 2023, jam subuhnya sekian contohnya. Kalau kita lihat nanti 28 Juli setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun lalu, 10 tahun yang lalu, sama tanggalnya, sama jamnya, sama waktunya. Itulah Rabbul Alamin yang menguruskan alam ini. Tidak pernah telat semenit, setengah menit. Coba bayangkan jarak bumi dengan matahari.
Subhanallah. Berapa jauhnya itu? Gerakannya teratur. Itulah Rabbul Alamin. Tanzilul kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Kitab ini diturunkan dari Rabbul Alamin yang mengaturkan waktu, yang mengaturkan hari, minggu, bulan dan tahun. Contohnya waktu sholat saja itu dia. Waktu sholat 100 tahun pun 100 tahun pun tidak berubah, asal sama tanggalnya. Nah, sementara waktu perbulan-bulan, contohnya Muharram, ataupun kita baru selesai dari bulan Zulhijjah, itu ditentukan melalui gerakan bulan. Awal bulan, akhir bulan ditentukan oleh gerakannya bulan. Nah, bulan Allah yang menentukan, matahari Allah yang menentukan. Itulah yang menurunkan Al-Quran ini untuk pedoman kita ini. Yang mengurus alam inilah yang menurunkan Al-Quran. Itu yang disebut sini Tanzilul kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Kitab ini diturunkan dari sisi Allah Rabbul Alamin, la raiba fihi. Jangan diragui sedikit pun. Jangan pernah ragu. Apa tandanya orang itu ragu? Selalu dipegangnya, selalu dibacanya. Yakin itu bukan hanya di lidah saja ya. Apa susahnya kalau menyebut saya percaya kepada Al-Quran, tapi tidak dipegangnya. Macam mana dikatakan dia percaya kalau tidak dipegangnya, tidak ditadaburinya. Jadi di 10 Muharram ini amalan yang paling baik, merenungkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Subhanallah. Tanzilul kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Kitab ini, kitabullah ini diturunkan dari sisi Allah Rabbul Alamin. La raiba fihi, sama dengan di awal Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi. Di sana la raiba fihi, di sana ditambahkan dengan hudal lil muttaqin. Subhanallah. Subhanallah. Tetapi orang dulu di zaman awal Islam datang, atau di zaman Nabi Muhammad, katanya Quran ini bikinan Muhammad. Iftarahu am yaqulu naftarah. Mereka ini mengatakan Quran ini bikinan Muhammad, padahal Muhammad tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tidak tahu huruf. Dikatakan Quran itu bikinan Muhammad. Muhammad buta huruf. Buta hurufnya Muhammad bukan satu kelemahan, satu kelebihan. Buta huruf tapi bisa menyampaikan message yang hebat dari langit. Berarti apa yang disampaikan itu bukan bikinannya sendiri. Dan sesuai dengan sains, sesuai dengan ilmu kesehatan, ilmu pertanian, ilmu geologi, psikologi, ilmu astronomi, semua sesuai di dalam Al-Quran isinya. Itu maka banyak orang-orang yang ahli ilmu akhirnya meyakini Al-Quran. Subhanallah, subhanallah. Bal huwal haqqu min rabbik. Bahkan Quran itu benar daripada sisi Rabb, daripada sisi Allah. Tadi di atas dibilangnya Rabbul Alamin, ini pula dikatakan min rabbik. Sudah diulang kata-kata Rabb 2 kali. Sudah diulang 2 kali. Tujuannya apa? Litunzira qauma, untuk memberi inzar, memberi kabar yang menakutkan. Di antara isi Al-Quran ini ada inzar namanya. Kabar yang bila kita dengar kita takut. Lawan inzar ini tabsyir atau bisyarah, kabar yang menggembirakan. Dalam Quran ini kalau kita baca Al-Fatihah saja contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, itu menggembirakan. Alhamdulillahirabbil alamin, menggembirakan, dan ada juga makna menakutkan di dalam. Ar-Rahmanir-Rahim, menggembirakan. Malik yaumiddin, menakutkan. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, menggembirakan. Ihdinas siratal mustaqim, menggembirakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, menggembirakan. Ghairil maghdubi 'alaihim, menakutkan. Waladhdallin, menakutkan. Isi Al-Quran ini pada umumnya menggembirakan dan menakutkan. Maka di sini dikatakan litunzira qauma, agar kamu memberi kabar yang menakutkan kepada kaum, artinya umat Muhammad lah itu ya, supaya umat Muhammad ini takut mendengar Al-Quran.
Ma'atahum min nazir, mereka belum didatangi nabi sebelum Nabi Muhammad lahir. Ada terputus setelah kepergian diangkatnya Nabi Isa alaihissalam maksudnya ya. Setelah diangkat Nabi Isa, selesailah risalah Nabi Isa. Agama Nabi Isa kira sudah tidak berlaku lagi. Umat-umat dahulu agama nabinya selagi nabinya masih ada. Kalau nabinya sudah pergi, agamanya sudah tidak berlaku lagi. Sampai datang Nabi Muhammad, barulah ada agama baru. Itulah tujuannya, la'allahum yahtadun, agar mereka menempuh jalan yang betul, agar mereka diberi hidayah oleh Allah. Subhanallah, hebatnya Quran diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin untuk memberi kita kabar yang menakutkan, agar kita tidak berani menantang melanggar perintah Allah. Kemudian diterangkan lagi dalam ayat sesudahnya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, yang menurunkan Al-Quran ini, yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan segala isinya, fi sittati ayyam, dalam tempo 6 hari. Itulah yang menurunkan Al-Quran ini. Pencipta langit dan bumi, pengatur Rabbul Alamin, seluruh alam ini. Summa stawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy setelah dijadikan langit dan bumi. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi', tidak ada bagi kamu penolong dan pelindung selain Allah. Afala tatadzakkarun, kenapa kamu tidak berfikir? Yang menjaga kita Allah, yang mengasihi nyawa Allah, yang masih kesehatan Allah, yang beri rezeki Allah, yang beri iman Allah, yang beri ilmu Allah, semuanya Allah. Semuanya Allah memberi apa saja fasilitas yang kita miliki, rumah, kendaraan, duit, semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Allah sebagai pelindung, Allah sebagai penolong. Afala tatadzakkarun, kenapa kamu tak ingat? Selalu lupa kepada Allah, artinya janganlah lupa, supaya kita diurus Allah. Ingatlah Allah yang kalau di bawah nanti ada ayatnya tentang kelahiran kita, tentang kejadian manusia, bahwa manusia dijadikan daripada ma'im mahin, air yang hina katanya. Air yang asal kejadian manusia dikatakan di sini air ma'im mahin. Subhanallah. Disebutkan di sini step kejadian manusia, dan di surah lain juga, dan disebutkan bahwa waktu kita dijadikan di dalam perut ibu, ditiupkan ruh di sana setelah berumur 120 hari, kemudian dipasang telinganya, matanya, hatinya, dan kelengkapan lain dipasang. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang mensyukurinya. Subhanallah. Kita diperingatkan ya tentang asal kejadian kita, tentang turunnya Al-Quran untuk kemaslahatan kita. Maka patutlah kita di 10 Muharram ini memikirkan sedikit tentang ayat sajadah yang kita baca, dan selalu kita renungkan juga di Masjid Nia, di Masjid Dagang Setia, ataupun Dagang Mutakin ya, Dagang Setia. Ini terkeliru dengan nama di Brunei, Masjid Dagang Mutakin Simpang Ampek. Jadi itulah sebagai renungan singkat tentang pentingnya Al-Quran ini bagi kita, bahwa Quran ini diturunkan daripada sisi Allah Rabbul Alamin, agar kita itu merasa takut mendengarnya, membacanya. Yang menurunkan Quran inilah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Yang menurunkan Quran juga Allah yang menjadikan kita daripada air. Kita asalnya air. Sekarang kita sudah ada keluarga, ada anak, ada cucu. Subhanallah, yang sudah pensiun, dia sudah pensiun berapa lama dia dijaga Allah sampai usia pensiun, sampai sekarang sudah mendekati alam kubur. Ini kita diperingatkan dalam Quran ini agar kita tetap meminta apa? Waliyyun wala syafi', minta perlindungan Allah dan pertolongan Allah. Kita ditolong Allah bukan waktu hidup saja ya. Waktu hidup ditolong Allah. Mungkin suatu saat nanti sakit. Orang itu kalau mendekati Allah waktu dia sehat, saat dia sakit akan dijaga Allah. Suatu saat kita akan meninggal dunia. Orang itu kalau waktu sehat dia itu menuruti perintah Allah, waktu sehat, waktu sakit, nanti waktu meninggal diurus Allah dengan baik. Bukan saja waktu nak meninggal, dalam kubur juga
di padang mahsyar juga sampai ke jannah. Itu maksudnya di sini, malakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatazakkarun. Tidak ada bagimu pelindung, penolong yang beri syafaat selain Allah. Kenapa tak ingat, katanya. Kenapa tak ingat? Kenapa selalu lupa? Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang lupa ya. Selalu ingat kepada Allah. Asalkan kita mau mendatangi rumah Allah, datang ke rumah Allah setiap kali azan berkumandang sepatutnya 5 kali. Kalau zaman dulu sahabat Nabi 5 waktu di masjid. Mereka tidak berani tidak memenuhi panggilan azan bila azan sudah berkumandang. Mudah-mudahan sedikit banyaknya semangat generasi itu memindah sama kita sikit-sikit ya. Begitu saja dulu, mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.